Kalau kamu pemirsa yang kece, kamu subscribe di sini. Kalau kamu subscribe, kamu nggak bakal ketinggalan. Kalau kamu nggak ketinggalan, kamu kece, kece. Oke, subscribe. Tuh kan, belum subscribe. Subscribe sekarang, aku tungguin. Sampai besok kalau perlu. Udah. Kece banget, mendadak kece, berubah jering kece. Dari lahir udah keren, dari lahir udah keren. Gua kece, gua kece, gua kece, gua kece, gua kece, gua kece, gua keren. Gua kece, 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 gua kece. Aku tahu nih mereka tepukin siapa, pasti tepukin rambut baru aku. Walaupun di Jakarta beberapa hari ini cuaca kurang kece, turun hujan sudah beberapa hari nggak berhenti-berhenti. Betul, Teh. Tapi di dalam hati kita harus selalu kece. Sehat semua? Sehat. Yang kurang sehat? Mungkin ada yang lagi sakit, anak saya lagi sedikit batuk-batuk, kayaknya juga hidungnya sebentar lagi mau meler-meler, apalagi sekarang dia lagi ada ulangan umum di sekolah juga. Untuk semua yang lagi kurang sehat, saya doakan semoga cepat sembuh, lekas sehat kembali ya. Supaya bisa menjalani aktivitas apapun dengan positif. Baik, betul. Dengan lancar, betul sekali dengan lancar. Ada yang mau nikah dalam waktu dekat? Oh itu yang di belakang. Belum? Yang di belakang kayak itu. Hah? Yang di belakang. Ada yang di belakang, ada yang mau nikah? Baju garis garis? Ini Tuh yang belakang. biru. Baju hijau kok biru. Untuk yang mau melangsungkan pernikahan atau mungkin ada yang mau melangsungkan persalinan. Iya, benar. Atau mau pindah rumah. Ya mungkin ada, ya kan ada yang mau ngelahirin siapa tahu. Ada yang mau pindah rumah, mau mulai kerjaan baru. Yes. Mau apapun dalam hidup ini semoga juga lancar. Amin. Ya? Terima kasih. Dito, pernah ngebayangin kalau misalnya kamu suatu saat ada yang minta untuk bikin buku tentang kehidupanmu, judulnya apa kira-kira? Dan apa yang mau dikasih lihat? Oke, kayaknya judul yang paling tepat sebenarnya Jodoh di Dekat Kita. Oh, jodoh di dekat Asik nggak? kita. Ya, Iya, asik iya, ya? benar. Biasanya kita sering denger ya, bagus. Bagus. Jodoh di dekat kita. Iya, biasanya kita kan kalau dengar kata-kata jodoh di tangan Tuhan, jodoh nggak lari kemana, jodoh apa. Tapi Iya. ini simple aja, jodoh di dekat Jodoh di kita. dekat kita. Tentang hidup kamu ya. Tentang pengalaman hidup aku, percintaan aku sama istri aku. Iya. Yang begitu romantis sekali ya kan. Iya. Jadi, Iya, dari sahabat. bener, dari sahabat. Jadi nyari jodoh itu nggak usah jauh-jauh Teh. Iya. Cukup lihat di sebelahnya Iya. atau di sebelah kiri kanannya aja. Iya, iya, benar. Jodoh tuh harus dekat aja, nggak usah Iya jauh-jauh. benar, nggak usah jauh-jauh mikirin pengen yang bagaimana muluk-muluk. Yang di sebelah aja, yang di kiri kanan kita kalau sudah berasa cocok, ya Kenapa udah kenapa enggak? nggak jadi? Kalau dia Iya. nggak mau, paksa aja. Iya. Nggak? Nggak, jangan dipaksa. Istri nggak pakai paksaan? Alhamdulillah kayaknya enggak, kayaknya nih. Memang jatuh cinta secara alami. Oh iya, judulnya itu ya. Ada keinginan nggak pengen bikin buku? Insya Allah Teh, udah ada. Hah? Udah ada. Sudah Kita ada? udah ngobrol sama ghostwriter karena aku nggak bisa nulis kan. Oh ada penulisnya sendiri? Ada penulisnya. Oh ini serius? Kamu mau bikin Serius, buku tentang serius. kisah hidupmu? Serius Teh, beneran udah ditawarin soalnya. Jadi kita Iya, iya. bersemangat untuk berbagi cerita sebenarnya. Oh iya, pokoknya yang penting positif ceritanya Benar. bisa menginspirasi banyak Amin. orang bahwa jodoh itu nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Iya. Ih keren banget, semoga Jodoh lancar ya Dito ya. Amin. Bikin buku. Ya, Kalau Teteh, nah. Dito sudah ada buku. Oke, saya mau tahu ya, yang lagi nonton ya, langsung tag ke Sarasen_net ya, lewat Twitter ya. Kalau misalnya saya bikin buku, Apa yang cocok judulnya? judulnya yang cocok apa? Yes. Ya, siapa tahu nanti aku bikin. Iya. Aku bikin tentang apa ya? Tentang Apa ya? tentang setiap habis kerja aku ngapain? Kurang. Belanja pulang, belanja pulang, belanja pulang. Saya juga suka kepikiran pengen bikin buku apa tuh. Saya sempat mikir bahwa kalau suatu saat saya bikin buku terus ada yang tertarik, aduh aku sampai Sedih sampai sedih. Sorry ya, tadi sebelum mulai acara makan itu cemilannya keripik pisang banyak banget sama Dito.
Saya mikir juga kalau misalnya ada yang bilang, Sarah bikin buku, terus aku bikin buku, terus tiba-tiba suatu saat gitu, oke, bukunya Sarah mau dibikin film. Oh my God, yang main jadi aku tuh siapa? Aku kepikiran Dian Sastro. Aku kepikiran... Kenceng Ya, banget ya Teh. sekarang gini deh, kalian tuh dikit-dikit. Sekarang gini, kalau misalnya, ya nggak Dito, kalau misalnya aku bikin buku, terus bukunya dijadiin film, terus aku main sendiri, nanti orang bilang, tuh kan narsis main filmnya Iya, sendiri. aku juga. Ya enggak dong, kita harus serahkan kepada aktor-aktor yang itu. Jadi kayak pilihannya kan Dian Sastro, Dian Sastro. terus Eva Celia. ya, atau Eva Celia, Eva Chelsea Celia, Islan. Iya Chelsea benar, Islan, itu mereka benar. pilih karena kan ada kemiripan sama aku, Betul, ya mirip kan? sekali ya. Terus Setuju. ceritanya nanti pas sudah menua sedikit, aku minta Tante Widiawati Iya, yang mainin aku atau Christine. Iya harus yang gitu. Kalau kamu coba, misalnya novel kamu difilmin gitu, Iya. kamu pilih siapa yang menjadi dirimu? Chico Jericho ya kan. Oh, Chico Jericho ya. Iya, iya. Ya Mia Deep lah, Iya, ya kan. iya sama kayak gue mirip Chelsea Islan Iya, juga. tipis. Ya kan, kita halusinasi gitu deh. Ini gara-gara bucin kita halusinasi ya. Aduh. Oke, tamu yang pertama ini seorang penulis, sudah menulis novel, menulis cerpen juga. Iya. Dan ada beberapa dari novelnya ini sudah dijadikan film juga. Oh. Nah gimana rasanya kan pasti gimana gitu. Ada Asma Nadia di sini. Hai Mbak Asma. Selamat datang. Apa kabar? Baik, sehat? Sehat, silakan duduk. Mbak Asma ini lagi sibuk apa tuh, karena novelnya sudah ada beberapa dan ada beberapa yang sudah dibikin film. Ada juga satu nih yang sebentar lagi mau rilis ya di seluruh bioskop ya. Tapi aku pengen tahu, novel pertama banget yang dijadiin film itu yang mana, berapa tahun lalu dan gimana rasanya? Sebetulnya bukan novel, Teh, tapi cerita pendek. Oh, cerpennya ya, yang pertama. Judulnya Emak Ingin Naik Haji. Oh itu Mainginan Emak Haji, Ingin oke. Naik Haji. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. 2010. Ha. Oke, nah itu waktu pertama kali ada yang kasih tahu ini pengen dijadiin film gitu. Itu gimana sih? Demi apa kalau sekarang gitu kali Demi ya. apa? Anak sekarang gitu ya. Karena kan judul Emak Ingin Naik Haji itu saya dan banyak orang mungkin akan berpikir itu nggak komersil ya, nggak seksi buat film gitu kan. Judulnya gitu. Tapi waktu itu Mas Aditya Gumai benar-benar mengejar untuk judul itu gitu, dan ternyata kita hampir ketemu, terus nggak jadi, hampir ketemu nggak jadi gitu kan. Dan jadi dari dia baca cerpennya sekitar mungkin 2 tahun baru kemudian ketemu gitu Iya. kan. Pas ketemu itu langsung dikasih DP coba itu. Oh gitu langsung. Rezeki alhamdulillah. Ya. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh ya. Oke. Jadi langsung dikasih DP, langsung Langsung prosesnya dikasih sampai DP, situ terus lancar. dalam hati saya berpikir emangnya ada lagi yang mau gitu loh, Mak Ingin Naik Haji gitu kan. Tapi saya salut waktu itu dengan Mas Aditya Gumai, dan itu perkenalan pertama dengan layar lebar ya. Wow, dan dari situ ada beberapa lagi yang Ada dibikin beberapa, film. ada Rumah Tanpa Jendela, Iya. waktu itu Emir Mahira meraih pemeran cowok ini ya, Utama terbaik ya, ya, iya. untuk Piala Citra. Kemudian ada Assalamualaikum Beijing, Aha. kemudian tahun lalu Surga Yang Tak Dirindukan. Hebat. Dan ini semua rezeki yang tak terduga. Maksudnya gini, di saat menulis nggak ada pikiran untuk nanti nulis ini akan jadi film, pasti bukan itu. Dan dalam memilih judul juga. Iya, jadi nggak ada bayangan ke sana sama sekali ya. Semua buku pertama itu Teh terbit tahun 2000. Ya, aku belum lahir mungkin 2000. Udah dong. Baru 16 tahun. Jadi umur gue jadi merenung. Tahun 2000 terbit gitu, dan sama sekali nggak punya pikiran ke sana gitu. Iya. Tapi semenjak Assalamualaikum Beijing, kesininya saya menulis sudah memikirkan kira-kira judulnya yang nggak hanya bagus di buku, di cover gitu ya, tapi kira-kira juga yang insya Allah kalau difilmkan itu juga cukup elegan untuk. Sudah kepikiran ke sudah sana mulai pada kepikiran akhirnya ke sana. ya. Mulai setelah Surga Yang Tak beberapa. Dirindukan. Iya, iya. Ini mungkin Dito nih pengen nanya juga nih. Soalnya Dito sekarang katanya lagi nyiapin buku. Walaupun Dito nggak bisa nulis, biasanya sekarang juga ada beberapa tokoh yang seperti itu ya. Mungkin dia nggak bisa nulis sehingga hire ghostwriter atau apa. Tapi mungkin Dito ada yang mau ditanyain nggak ke Mbak Asma mumpung ada di sini? Nah, sebenarnya aku mau nanya simple sih Teh. Kan tadi kalau judul itu mempengaruhi si mau yang beli ya. Nah, kalau aku nih jodoh di dekat kita itu menurut mbaknya Mbak atau Asma ya, Mbak Asma, bagus nggak? itu bagus nggak sih untuk komersilnya ya kan, untuk kedepannya, karena jodoh dekat kita kan bahasa sehari-hari tuh Mbak. Gimana kira-kira? Kurang Itu cukup. novel atau non fiksi? Novel. Novel ya? Iya. Bau-baunya tuh agak-agak non fiksi dibandingkan agak non fiksi ya, Ah, agak karena kan ya sebetulnya mungkin non fiksi karena cerita tentang
Dia agak ya? semi memoir gitu ya. Tapi oke sih, secara judul oke. Soalnya karena naik haji kan itu sebenarnya kayak benar-benar sebenarnya itu terjadi sehari-hari loh. Iya, bahasa sehari-hari juga ya. Iya, saya pikir judul jodoh di dekat kita itu akrab kok. Akrab ya? Akrab tuh. Terus tema-tema jodoh cinta tuh biasanya seksi. Oh gitu Jadi ya? banyak yang baper-baper. Iya, seksi itu artinya bukan seksi yang Bukan. tapi Jangan orang jadi salah. tertarik. Komersil Ya, gitu ya. komersil gitu ya. Lumayan. Lumayan. Tapi di semua novel ini masih ada waktu. Si apa namanya yayasan ini nih, Rumah Baca kan masih ada Iya, ya. jadi sudah berkembang mimpi lebih. Asma sebagai dulu tuh bener-bener gadis kecil di pinggir rel kereta api di daerah Gunung Sahari. Dan nggak kebayang bisa traveling, nggak kebayang bisa yang lain-lain. Mau baca buku aja kayaknya mewah bener Iya. gitu. Jadi buat saya setelah alhamdulillah dunia penulis, kemudian tahun 2009 saya mendirikan penerbitan sendiri, dekat dengan buku, Iya. dan saya kok pengen apa yang saya alami dulu tuh nggak dialami oleh anak-anak Indonesia gitu. Iya. Jadi mereka nggak perlu berpikir untuk beli buku gitu. Iya, aksesnya gampang bisa ke Mimpinya buku ya. itu 1000 rumah baca Asma Nadia. Sekarang kita baru punya perpustakaan Duafa itu 203. Mohon doa semua. 203. Wow. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu relawannya dahsyat-dahsyat. Jadi bukan Asmanya, relawannya dahsyat itu. Iya, tapi kan relawan itu juga ada karena terinspirasi oleh Mbak Asma. Namanya passionate, begitu semangat untuk memberikan ini untuk anak-anak Indonesia. Jadinya relawan juga ketularan. Dan pengennya setiap rumah baca karena mereka terisolir, letaknya tuh bener-bener yang kadang-kadang di kaki gunung yang di mana Yang gitu susah ya. terjangkau gitu ya. Asma tuh pengen setiap rumah baca itu punya satu komputer paling enggak. Oh, punya satu Supaya komputer, anak-anak, iya, punya di sana akses, punya akses. iya benar. Aduh, doakan semoga lancar Amin, ya semuanya, Allah. semoga semakin banyak relawan juga. Siapa tahu Amin. kita suatu saat Sarah bisa ke sana juga ya, kita Iya bisa dong, harus menjemput dong. teman-teman Amin. juga. Oke, jangan kemana-mana. Kita belum mau pergi ke kaki gunung atau apa sekarang, mau iklan dulu sebentar, nanti balik lagi masih ada Mbak Asma Nadia di sini. Kita akan bicara tentang cerita terbaru yang dijadikan film ya, Yes. tetap di Sarah Sehat. Oke, Bang. Keren, dari lahir udah keren.